Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan memulai ibadah kita di sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, boleh satu sama lain kita kasih salam. Amin. Bilang senang bertemu denganmu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Untuk sore hari ini Tuhan Yesus, Engkau boleh mengumpulkan kami di tempat ini. Engkau boleh bersama-sama kumpulkan kami untuk meninggikan Engkau, untuk menyembah Engkau. Karena kami tahu hanya Engkau yang layak kami tinggikan, kami muliakan Tuhan Yesus. Kami mau undang Engkau Roh Kudus hadir bersama kami di tengah-tengah tempat ini Tuhan. Kami terus mau bersyukur sama Engkau untuk setiap apa yang Kau percayakan atas hidup kami Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir di tempat ini Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama naikkan ucapan syukurmu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Bersyukur padamu, oh, sebab Engkau yang layak Tuhan, sebab Engkau yang layak ditinggikan, layak diagungkan, sebab namamu besar. Sama-sama kita mau angkat pujian ini. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana, Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana. Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita angkat pujian ini dari awal. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu.
padamu, menikmati kehadiranmu. Sama-sama katakan, Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. lebih lagi katakan, ku nyanyi Hosana. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lebih lagi katakan, ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, Kau layak disembah. kami menyanyi Hosana. Hosana bagi Engkau. Engkau yang disembah Tuhan. Ya Allah, kami Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Kau yang layak terima pujian. Ya Allah, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. biarlah manis Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. lebih lagi katakan, inilah yang ku renungkan Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. lebih lagi katakan, inilah yang ku renungkan. Sound untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Biarlah manis kau dengar Tuhan,
Tuhan. Haleluya. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya, haleluya. Siap bersuka untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara? Kurang kencang. Aminnya harus lebih bersemangat, harus lebih greget. Siap bersuka untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara? Amin. Haleluya. Siap kita mau bersorak untuk Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi katakan, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala harus yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya Bakurapan di kepala Harun. bakurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya, haleluya. Sekali lagi paling meriah buat Haleluya. Tuhan. Haleluya. Yesus jalan Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. sama-sama katakan, Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada
keselamatan kekal. Kita akan pujinya dari awal, katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan Sekali kekal. lagi katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sorakan glory haleluya. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih lagi katakan Bapak Ibu Saudara, glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nyanyi glory, nyanyi Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, Mari serukan, hey, serukan hey. Sang Raja. Oh mari serukan, serukan Sang Raja. Mari serukan, serukan oh Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sama-sama kita akan merasa bahagia. Merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi katakan. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, haleluya. Haleluya Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Kita perlu merayakan Sang Raja, amin. Amin. Karena kita sudah menerima anugerah yang luar biasa, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan, amin. Amin. Apapun yang kita alami semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian anugerah-Mu. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Amin. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku, mengikutiku sepanjang hidupku. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur atas anugerah-Mu. Ku nikmati semua kebaikan, semua kebaikan-Mu. Katakan ku bersyukur. Ku
bersyukur atas anugerah-Mu. Kami nikmati, nikmati semua kebaikan-Mu, semua kebaikan-Mu. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan berkenan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu, amin, melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan berkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, amin, melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan berkenan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan berkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersyukur buat anugerah yang sudah kita terima. Haleluya. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh nikmati kebenaran dan perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih. Ya Allah basangkarala bayarabu. Kami bersyukur ada kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Ya Rabba sangkarala bayarala bala bayarala bala bala bayaramu. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Selalu baru setiap hari, amin. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku. Amin, melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Katakan mengikutiku, mengikutiku, oh, sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan mengikutiku
mengikutiku sepanjang hidupku. Haleluya, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan yang mengikuti kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan lewat pujian penyembahan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan pesan singkat hari ini. Beberapa waktu lalu saya bangun jam 3 pagi dan saya diingatkan sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tadi perkataan bilang begini, mengikutiku sepanjang hidupku. Bapak Ibu Saudara, ini pengertian yang luar biasa. Pengertian kalau kita dapatkan ini, waduh dahsyat banget. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya menyampaikan pesan singkat rahasia hidup sebagai anak Tuhan. Haleluya. Bilang rahasia hidup sebagai anak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada rahasia loh Bapak Ibu Saudara, kita hidup sebagai anak Tuhan. Kenapa saya bilang rahasia? Karena sebagian orang belum tahu nikmatnya hidup dalam Tuhan. Amin. Ada sebagian orang yang gak ngerti hidup di dalam anugerah Tuhan. Amin. Makanya tadi lirik ini luar biasa. Saya yang menulis tapi saya diberkati. Mengikutiku sepanjang hidupku. Nah Bapak Ibu Saudara, saya diberkati dengan satu firman Tuhan. Kita baca di Roma 8 ayat 14 sampai 17 coba. Rahasia hidup sebagai anak Tuhan. Sudah menemukan? Roma 8 ayat 14 sampai 17. Kalau sudah bilang keren. 1, 2, 3. Keren. Haleluya. Oke 1, 2, 3 sama-sama kita baca. Semua orang yang dipimpin oleh adalah anak. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, kita juga. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya diberkati di ayat 17 ya. Dia bilang gini, dan jika kita adalah anak. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa saya beri judul? Pagi-pagi ada roh Tuhan menuntun dan saya dapat rahasia. Rahasia apa? Hidup sebagai anak Tuhan. Nah saya juga diberkati dengan khotbah Bapak Gembala. Jadi kita mengcopy. Tapi ini bagus banget. Baru rahasia. Wow, ternyata ada orang-orang tertentu yang gak ngerti hidup sebagai anak Tuhan. Dia tidak mengerti janji Tuhan. Dia tidak mengerti nikmatnya hidup sebagai anak Tuhan. Sehingga apa? Dia hidup tanpa tujuan. Dia hidup di luar daripada firman. Ada sebagian orang yang hidup bukan menjadi anak Tuhan. Lalu menjadi anak apa? Anak setan, anak kegelapan, anak yang tidak teratur, anak yang menyembah berhala. Bisa jadi. Bagaimana kondisi mereka seperti itu Bapak Ibu Saudara? Ada pertanyaan seperti ini. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara. Jawab dalam hati. Jawab dalam hati. Bapak Ibu Saudara, apakah Anda anak Tuhan? Sudah jawab dalam hati. Jangan bersuara. Yang kedua pertanyaannya. Sekali lagi saya mau bertanya. Apakah benar Anda anak Tuhan? Kalian sudah menjawab. Pertanyaan ketiga. Yakinkah kamu itu hidup sebagai anak Tuhan? Saya percaya di hati kita sudah menjawab. Nah Bapak Ibu Saudara, rahasia kita hidup sebagai anak Tuhan itu luar biasa. Tadi dikatakan di Roma 8 ayat 17. Ada 3 hal yang luar biasa jika kita hidup sebagai anak Tuhan. Yang pertama, kita adalah ahli waris, amin. Ahli waris, amin. Ahli waris Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Kita menerima warisan daripada Tuhan, amin. Kalau kita adalah anak, berarti ada orang-orang tertentu yang hidup bukan sebagai anak. Hidup menjadi sebagai budak. Diperbudak oleh apa?
oleh dunia. Diperbudak oleh apa? Kuasa kegelapan. Hidup dalam kegelapan. Dia bukan ahli waris. Lalu keuntungan kita menjadi anak Tuhan apa? Yang kedua, kenapa saya bilang anak Tuhan tuh nikmat? Amin. Nikmat dan luar biasa. Kita nggak perlu minta sama Tuhan. Kita baru timbul dalam hati, Tuhan sudah tahu. Kenapa? Karena kita hidup dalam sebagai anak Tuhan. Kita adalah ahli waris. Apa yang Bapa punya, apa yang Tuhan punya, itu menjadi bagian kita. Amin. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dia bilang seperti ini. Kita berhak menerima janji-janjinya. Amin. Saya analogikan. Misalnya saya anaknya Pak Joni. Saya berhak, saya ahli waris Ratu Plaza ini, amin. Kalau saya anaknya, contoh Pak Joni, saya adalah ahli waris juga. Lalu saya berhak menerima janji-janji Tuhan, amin. Kalau saya punya Ratu Plaza, saya bilang Mount Hermon Church, ayo siapin konser di bawah, haleluya. Tadi waktu masuk saya melihat, wah ada panggungnya luar biasa, sound yang bagus. Sound sorgawi harus dipertontonkan, dipermunculkan, amin. Saya percaya gereja Mount Hermon Church ada di tempat ini membawa berkat. Kenapa? Firman Tuhan juga bilang, ketika ada tabut Tuhan di rumah Obed-Edom selama 3 bulan, mereka diberkati Tuhan, amin. Diberkati Tuhan. Kenapa? Obed-Edom tahu dia adalah anak Tuhan, amin. Dia ahli waris, lalu apa? Dia berhak menerima janjinya. Nah Bapak Ibu Saudara, luar biasa kalau kita mendapatkan pengertian sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau menyaksikan hidup saya ini luar biasa. Ketika saya mengalami satu pengertian dengan Tuhan. Bahwa saya adalah anak, saya adalah ahli waris. Apa yang Bapak punya, saya punya. Amin. Saya tidak bekerja sekuat tenaga, karena sekuat tenaga terbatas. Saya tidak bekerja sekuat kemampuan kepintaran saya. Terbatas, otak kita kecil. Dan saya tahu kelemahan saya Bapak Ibu Saudara. Saya nggak bisa apa-apa. Yang saya bisa cuma main musik menyembah Tuhan. Tapi apa yang saya butuhkan bahkan baru timbul dalam hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyediakan. Amin. Hidup saya dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Kenapa saya bisa menulis? Anugerahmu melimpah bagiku, selalu baru. Hari ini engkau boleh mengalami persoalan. Boleh ada di titik terendah. Engkau ada dalam himpitan proses. Tapi ingat, anugerah Tuhan mengejar hidupmu. Amin. Baca di Yohanes 4. Yohanes 4 di sana cerita tentang wanita Samaria. Yesus sendiri yang datangi wanita Samaria itu. Dibilang, berilah aku minum. Lalu wanita Samaria belum mengerti. Yesus bilang gini apa? Kalau engkau tahu dengan siapa engkau sedang berhadapan berbicara. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang memberikan kasih karunia. Wow, kamu tidak akan haus lagi, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengerti bahwa kita hidup dalam anugerah Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, kita akan menerima janji-janji Tuhan. Tapi jangan lupa, di ayat yang selanjutnya dia bilang seperti ini. Ayat selanjutnya dia bilang ini, akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, hidup mengikuti Kristus, melayani Tuhan, kita tidak saja menikmati kebaikan dan berkat Tuhan, kita harus ada di proses. Amin. Biar kita tahu apa itu kekurangan, biar kita tahu apa itu berkat. Makanya hidup sebagai anak Tuhan tuh nikmat Bapak Ibu Saudara. Saya bilang seperti ini, dulu ketika ada persoalan masalah, saya ketakutan, saya berespon apa, wah kok berat banget. Saya hampir nyaris meninggal 9 kali, saya pernah cerita. Satu waktu kami kecelakaan mobil dan menabrak mobil di depan, lalu saya sempat di penjara Bapak Ibu Saudara. Koko saya juga seperti itu. Saya ketakutan karena saya nggak ngerti. Saya hidup sebagai apa? Anak-anak apa? Anak kegelapan. Saya belum mencintai firman. Saya cuma apa? Melakukan rutinitas beribadah. Tapi dosa jalan terus Bapak Ibu Saudara. Saya ketakutan. Kenapa? Saya nggak punya pegangan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sebagai anak Bapak Ibu Saudara, kita adalah ahli waris. Kita berhak menerima janji Tuhan. Lalu apa? Tuhan memberikan otoritas, amin. Ada otoritas, amin. Kalau kita sebagai anak Tuhan adalah anak-anak terang. Ketika kita datang dalam kegelapan, kegelapan itu menjadi terang, amin. Kita ada di mana kuasa kegelapan takut Bapak Ibu Saudara, amin. Karena kita punya pengurapan yang luar biasa. Kemarin saya diberkati Yesus Kristus, artinya apa? Yesus tuh diurapi, jadi kita bergerak dalam apa? Pengurapan, amin.
Di mana kita ada, kita membawa urapan. Artinya apa? Ketika kita hadir di satu tempat, dimanapun kita membawa atmosfer kerajaan sorga. Amin. Jadi ketika ada atmosfer kerajaan sorga, tidak ada yang namanya ketakutan. Amin. Tidak ada yang namanya kelemahan. Tidak ada yang namanya keluh kesah. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengerti bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Ini luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Dia bilang, dan jika kita adalah anak, berarti ada orang-orang tertentu yang gak mengerti dia adalah anak. Contoh, ada orang-orang yang sebagai anak pejabat, contoh lah kita dengar di informasi ya di medsos. Bapaknya kaya, dia pakai luar biasa, semua berkelimpahan. Tapi hidupnya tidak mencerminkan dia sebagai anak bapak. Sehingga apa? Hidup berfoya-foya. Dan pada akhirnya bisa kesandung masalah, masuk penjara. Kenapa? Dia nggak ngerti otoritas. Berapa banyak anak pendeta, anak orang-orang yang memberitakan firman Tuhan. Tapi anak-anaknya tidak seperti bapaknya. Banyak kan? Bapak Ibu tahu anak-anak Skewa? Skewa adalah seorang imam. Tapi anak-anaknya apa? Suka pesta pora, mabuk-mabukan. Mereka tidak mencerminkan sebagai anak-anak daripada Paskewa. Sebagai apa? Imam, seorang imam. Seorang yang mencintai Tuhan. Kita boleh punya apa? Otoritas, tapi kita nggak punya kuasa. Contoh tadi saya contohkan ya. Saya sebagai anaknya Pak Joni yang punya Ratu Plaza. Saya punya otoritas, tapi saya nggak punya kuasa. Kenapa? Karena saya nggak hidup di bawah otoritas. Amin. Saya bilang, Pak, saya mau pakai panggung, mau rock and roll bersama Mon Hermoncet, nggak boleh. Kenapa? Saya nggak dipercaya. Sekalipun saya sebagai anak Pak Joni. Kenapa? Hidup saya masih belum dipercaya. Hidup saya belum bertanggung jawab. Demikian Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sebagai anak dan kita dipercaya, wow, berkat Tuhan itu mengikuti, amin. Amin. Tapi jangan lupa, di poin yang ketiga saya menulis, kita akan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Tapi kita mengalami yang namanya penderitaan proses. Makanya di Mazmur 23 ayat 4 dibilang apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena Kau yang besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di ayat pertama bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dia membaringkan aku di padang hijau. Artinya apa? Kita menikmati berkat. Tapi jangan lupa di ayat selanjutnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tapi di ayat 6 bilang apa? Seumur hidup kita akan menikmati kebajikan dan kemurahan Bapa. Amin. Seumur hidup kita menikmati. Jadi luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini saya mengalami satu pengertian yang luar biasa. Beberapa hari kemarin, wow, saya secara pribadi saya bangga sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau menyaksikan sebagai anak Tuhan. 3 minggu lalu saya diberkati sebuah iPad Bapak Ibu. Baru timbul dalam hati Bapak Ibu Saudara. Saya rindu banget satu kali khotbah. Ini kan tulisannya gede, mata saya minus, bisa baca Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba ada seseorang nelpon. Dan bilang gini, Pak Anto ngerti nggak pakai iPad? Saya bilang, jujur saya gaptek. Jadi kalau iPad istri saya yang bisa. Dulu istri saya punya. Setelah kami menikah ada. Dia punya iPad dan saya sering pakai juga. Cuman saya nggak terlalu ngerti. Saya pikir dia mau nanya mau minta tolong beneran. Padahal dia mau uji. Tuhan sudah bicara. Memberkati Pak Anto Bapak Ibu Saudara. Sudah 3 minggu mau sebulan. Dan dia berdoa, dia minta konfirmasi. Besoknya terus saya bilang kalau mau minta tolong istri saya boleh untuk dia bantu untuk download atau apa. Saya jawab sesuai pertanyaan, gak ada pikiran sama sekali Bapak Ibu. Tiba-tiba besoknya dia telepon dan nangis Bapak Ibu Saudara. Dia bilang, Pak Anto sebenarnya kemarin saya nanya Pak Anto itu cuman mau tes. Apakah Pak Anto benar-benar punya iPad, butuh iPad atau enggak. Tapi ternyata apa yang Tuhan taruh luar biasa. Bapak Ibu Saudara, itu luar biasa banget. Saya diberkati Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Saya menyadari ternyata saya anak Tuhan. Lalu beberapa waktu saya ketemu satu pengusaha, dia ngundang saya berkhotbah di satu perusahaannya. Lalu setelah itu saya buat lagu Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba setiap kali ketemu saya dapat 5 lagu, 10 lagu. Dan tiba-tiba satu lagu muncul seperti ini. Terhubung denganmu
kesukaanku terhubung denganmu, hatiku tenang terhubung denganmu, bagian hidupku. Kaulah Tuhan kekuatanku. Tiba-tiba dia bilang, Panto lagu ini bagus, nyanyiin, saya berkati. Jadi saya aransemen, saya buat, dan kita kemarin saya sama istri, anak, kita menyanyikan lagu ini. Dan saya percaya lagu ini akan menjadi berkat, amin. Haleluya. Saya dapat inspirasi dari teman-teman yang melayani di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara, tempat ini dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, hari Minggu saya akan menyampaikan sesuatu. Saya sering mendengar Pak Gembala bilang, di gereja ini kita cuman menyampaikan tentang anugerah, kasih karunia, dan Yesus. Amin. Kalau kita fokus kepada Yesus, wah itu dahsyat. Bapak Ibu Saudara, hari Minggu saya akan ada, ini bukan iklan tapi saya dapatkan satu pengertian yang luar biasa. Kita sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai ahli waris. Kalau ahli waris, dahsyat, amin. Apa yang Bapak punya, kita punya. Kenapa kita takut soal makan minum, Bapak Ibu Saudara? Kenapa kita takut soal sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara? Bukankah Yesus penyembuh, amin? Amin. Kenapa kita takut dengan soal kelimpahan atau kekayaan? Kenapa kita takut? Kalau Yesus adalah penepati janjinya, kita akan menikmati kebaikan dan kemurahan. Lalu kita hidup dalam menderita bersama Kristus. Artinya apa? Ketika ikut Kristus, kita menderita, kita menyalipkan daging kita. Kita menahan keinginan kita, kebutuhan kita. Kita selaraskan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa banyak orang gak tahu rahasia sebagai anak Tuhan? Karena apa? Katanya ikut Tuhan itu susah. Memang awal-awal susah Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Mematikan kedagingan. Mematikan dosa-dosa, meninggalkan kenikmatan dunia. Makanya susah. Tapi kalau engkau sudah mengalami pengertian sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya bilang hidup sebagai anak Tuhan itu nikmat. Amin. Nikmat. Kenapa? Kita punya kuasa. Kita cuma dengan iman terjadi dan jadi, Bapak Ibu Saudara. Saya jujur Bapak Ibu Saudara, ketika melayani di Mount Hermon Church, baru saya mengalami pengertian tentang perjamuan kudus dan pengurapan, Bapak Ibu Saudara. Saya melayani pelepasan, pengurapan terus. Tapi saya nggak pernah mengalami secara konsep atau teori. Tapi di gereja ini, wow, setiap minggu Bapak Ibu Saudara. Jadi iya ya, benar ya. Sesuatu yang kita fokus kepada Yesus itu dahsyat banget. Bapak Ibu Saudara, engkau mengalami apa? Dekat dengan Yesus. Semua pasti mengalami hal yang luar biasa. Amin. Amin. Tuhan bisa menggerakkan hati seseorang. Amin. Orang terdekat gak mungkin memikirkanmu, tapi Tuhan bisa memakai orang. Tuhan bisa kirimkan orang-orang untuk memberkati hidupmu. Amin. Apa yang kau butuh? Apa yang kau takutkan? Kalau engkau sebagai anak Tuhan, jangan takut. Mau jodoh, pekerjaan, apapun itu jangan takut. Pelayanan jangan takut. Yang penting hidup sebagai anak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi jika kita tidak hidup sebagai anak Tuhan? Kita bukan pewaris. Kita bukan pewaris, kita nggak berhak menerima janji. Lalu apa? Yang kedua, tidak ada jaminan dalam hidup. Sekalipun Tuhan sudah menyelamatkan, Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita dengan cuma-cuma. Tapi keputusan kita menerima, ya kan? Makanya firman Tuhan bilang apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya kita semua terima keselamatan, kasih karunia. Tapi setelah kita terima, apa yang kita lakukan? Makanya firman Tuhan bilang kerjakan. Kita harus hidup, menjaga hidup kita. Sesuai apa? Dengan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita hidup bukan sebagai anak Tuhan, tidak ada jaminan, tidak ada payung otoritas, tidak ada pengkaferan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak aman. Jadi yang harus kita lakukan apa? Hiduplah sebagai anak Tuhan dan lakukan firman-Nya. Yang terakhir, taat dan setia akan perintah dan hukum-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara, luar biasa hidup sebagai anak Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kita mengalami pengertian hidup sebagai anak Tuhan, tidak ada yang namanya lagi kesedihan, kekecewaan. Karena kita anak Tuhan, amin. Banggalah menjadi anak Tuhan, amin. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Bapak, aku mengucap syukur hari ini, saya sudah share tentang rahasia hidup sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika kami mengalami pengertian hidup sebagai anak Tuhan, kami adalah ahli waris. Kami berhak menerima janji Tuhan.
dan janji-janji itu digenapi dalam hidup kami. Bahkan ketika kami mengalami penderitaan, kami dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Aku berdoa Tuhan, bagi jemaat Tuhan hari ini sedang mengalami proses, mungkin penderitaan atau apapun itu Tuhan. Aku percaya setiap kami dipermuliakan oleh Tuhan. Kami akan mengalami janji-janji Tuhan, terobosan. Kami mengalami anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau mengingatkan betapa kami sungguh bersyukur hidup sebagai anak Tuhan. Ketika kami tahu kami adalah anak Tuhan, maka kami menjaga hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan berkati Mount Hermon Church di tempat ini. Berkati Pak Gembala, Ibu Gembala yang sudah menjadi berkat bagi kami. Bahkan pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Tuhan juga memberkati setiap jemaat dalam nama Yesus. Dan Tuhan juga kami berdoa untuk Pak Joni, Bu Lydia. Tuhan memberkati hidup mereka. Kami percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Punya rancangan yang luar biasa atas kehidupan mereka. Bahkan Tuhan memberkati Ratu Plaza. Kami melihat Ratu Plaza diberkati Tuhan. Bahkan apa saja yang mereka kerjakan dan usahakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau bersatu dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu yang Kau percayakan bagi setiap kami Tuhan. Sebentar kami akan memberi, kami percaya, kami yakin waktu kami memberi, kami menabur, kami menuai dengan berlimpah-limpah bahkan berlipat-lipat kali ganda Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Excelsis Deo. In excelsis Deo. Kita akan mendengarkan pengumuman. Sudirman, Jakarta. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara semua dalam ibadah Praise and Worship malam hari ini. Kami mengundang Anda semua kembali hadir hari Jumat depan tanggal 13 Desember 2024 dalam ibadah KKR Kesembuhan Ilahi dan Bebas Resesi yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Jadwal ibadah hari Minggu tanggal 8 Desember 2024. Ibadah pertama jam 10.30
akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pastor Anto Sanfaat. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pastor Tommy Sanger. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Mari ajak saudara, famili, teman, dan kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Mari bergabung bersama kami dalam kelas pendalaman Alkitab setiap hari Kamis jam 1.15. Bagian ke-11 tanggal 12 Desember 24 dengan topik Iman yang Besar. Spesial menyambut Natal, Mount Hermon Church mengadakan lomba nyanyi lagu Natal. Bagi Anda yang berminat silakan menghubungi nomor sekretariat dari Mount Hermon Church. Dan kepada peserta yang telah terjadwal untuk berlomba, mohon mengirimkan judul lagu atau link -1 satu hari sebelum berlomba. Christmas Time with Mount Hermon Church. Mari bergabung bersama kami di perayaan Natal tanggal 22 Desember 2024 dalam ibadah minggu jam 10.30, 13.30, dan 15.30. Ayo ajak keluarga dan teman Anda. Kita rayakan dengan penuh sukacita. Di perayaan Natal nanti, kita juga akan ada sesi tukar kado sambil menikmati hidangan Natal ala buffet. Untuk acara tukar kado ini semua boleh ikutan. Kadonya senilai minimum Rp50.000 dan tidak berupa makanan. Yuk bawa kado dan kita bikin Natal tahun ini jadi kenangan manis yang tak terlupakan. Dapatkan hadiah spesial dari kuis berhadiah yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Dengan menjawab pertanyaan seperti yang tertulis di flyer yang sudah dibagikan melalui WhatsApp group. Segera kirim jawaban melalui WhatsApp dan hadiahnya akan diberikan setiap hari Minggu. Berikut ini foto pemenang kuis edisi sebelumnya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, siap untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Syada. Sada Maha Kuasa, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. Tadi Pak Anto bilang ada panggung di depan. Iya. Doanya langsung terjawab. Karena apa? Ibu Lydia memang mengundang Mount Hermon Church untuk mengisi panggung itu. Wow. Iya, kemarin Ibu Lydia berkata, iya kita diundang untuk mengisi. Tadi malam saya mikir-mikir sampai saya nggak bisa tidur. Iya Bapak Ibu, gimana teknisnya? Itu nanti saya akan detailnya bicara sama Pak Joni, Ibu Lydia, Ibu Odi. Tadi malam saya mikir-mikir gimana teknisnya, akhirnya saya dapat satu ide. Haleluya. Jadi kita Mount Hermon akan mengisi bergantian. Dan yang pertama mengisi adalah Pak Anto dan Jacqueline Fonda. Iya. Nah, ini yang tampil sekarang. Jadi seperti praise and worship tapi isinya lagu Natal semua. Jadi 1,5 jam. Ya gitu. Jadi mungkin jadi hari berikutnya mungkin Ibu Odi dengan Pak Willy atau mungkin Nita dengan Pak Tommy. Pokoknya satu yang bisa main musik, satu lagi yang bisa nyanyi. Ya, jadi berpasangan gitu. Jadi kita bisa ngisi bergantian. Jadi berpasangan. Mungkin nanti Louis dengan Dias gitu. Demikian juga Ibu Lolo dengan Pak Thomas. Jadi berpasangan. Jadi kita bisa setiap hari ngisi.
tapi kita juga bergantian gitu ya. Jadi satu yang bisa main musik, satu yang bisa nyanyi. Jadi Ibu Odi juga ikutan nyanyi nanti. Terserah temannya mau dengan Pak Willy atau dengan siapa yang bisa main musik dampingi. Ya Ibu Odi, siap? Gitu. Lalu yang kedua, ide lagi yang kedua adalah kita seperti ada sinterklas gitu. Sinterklas bawa kantong besar, saya ada kantong besar, nanti tinggal isinya snack-snack, baru ketemu anak kecil dibagi, ya baru tetap ada ini apa namanya speaker kecil portable, jadi sambil jalan nanti mungkin itu Niko dengan David pakai baju Sinterklas dengan gotong-gotong kantong berisi snack anak-anak. Keliling Ratu Plaza gitu sambil ada lagu Natalnya gitu di speaker tadi itu. Speaker tadi udah saya bawa, jadi portable bisa dibawa-bawa, ditarik-tarik gitu. Ya jadi gitu ya, puji Tuhan ya. Nah itu nanti teknisnya saya tinggal ngomong sama Pak Joni, Ibu Lydia sama Ibu Odi. Jadi tadi apa yang dilihat oleh Pak Anto langsung terjawab. Akan tampil di panggung tadi ya. Dan yang pertama Pak Anto sama Jacqueline. Ya luar biasa ya, lagu-lagu Natal aja. Jadi ya 1,5 jam lah gitu ya. Ya itu juga menjadi berkat bagi banyak pengunjung nanti juga tinggal kita atur waktunya, jamnya pas jam makan siang atau jam makan malam atau gimana lah, nanti teknisnya nanti detailnya dengan Pak Joni, dengan Ibu Lydia sama Ibu Odi. Ya berempat nanti kita ngomongin teknisnya gimana. Dan juga nanti sinterklas itu yang keliling itu nanti Nikos dan David, cuma 2 orang aja sama si Umar nari-nari di depan. Jadi lucu-lucuan gitu kan, ya kan keliling gitu, sambil bawa speaker gitu, ada nyanyi-nyanyi lagu Natal kan, mereka pakai baju merah kan, gotong-gotong itu apa nama kantongan besar, ada kantongan udah saya bawa kantongan plastik besar, isinya nanti snack ketemu anak kecil bagi, ketemu apa kecil, gitu. Jadi unik lah pokoknya. Ya jadi tapi nanti teknisnya tinggal kita ngomongin Pak Joni, Ibu Lydia, Ibu Odi, kita berempat aja. Ya oke ya, tapi ya kita bisa langsung isi panggung. Ya pertama Pak Anto dengan Jacqueline. Pokoknya jadi berkat lah. Ya semuanya dapat berkat ya. Ya mari kita tundukkan kepala kita. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Benar Tuhan Yesus, Engkau benar-benar memberkati kami. Kami beroleh anugerah-Mu. Terima kasih untuk ibadah singkat ini, ibadah pujian dan penyembahan. Berkati Pak Anto Sanfaat, juga Jacqueline Fonda Tuhan, hidup mereka semakin diberkati. Di bulan Natal ini juga mereka mengalami mujizat, mengalami berkat yang berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, dan berkati juga setiap kami yang hadir. Berikan kami kesehatan yang sempurna, sembuh dari batuk pilek, sembuh dari segala apapun sakit dan kelemahan kami. Diberkati juga usaha pekerjaan kami, juga pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa terus Tuhan untuk Ratu Plaza yang telah mengizinkan gereja hadir di tempat ini. Gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maka apapun yang mati di hidup kita, selalu undang Yesus agar kita bisa bangkit dan hidup. Demikian juga Ratu Plaza telah mengalami kebangkitan dan hidup. Sekarang sudah ramai Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, untuk anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan juga banyak pengunjung, sehingga Ratu Plaza kembali menjadi ikon kota Jakarta. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk Landmark juga Tuhan, telah mengundang gereja Mount Hermon hadir ibadah 2 kali Tuhan. Kami percaya Yesus hadir dan juga Landmark dipulihkan. Dan sungguh-sungguh juga Bank of China juga bisa hadir di Landmark. Dan bisa seluruh tower, kedua tower bisa penuh terisi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga Ratu Sayang juga telah mengundang hadir ibadah Tuhan, maka Yesus hadir, Ratu Sayang juga diberkati Tuhan, sehingga okupansinya juga bisa penuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus juga
apartemen juga bisa penuh. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berkati juga keluarga Pak Joni, keluarga besar Onggo, Ibu Lydia juga seluruhnya diberkati Tuhan. Dan kami berdoa agar semua keluarga bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan, sehingga kami bisa bersama-sama di bumi, bersama-sama juga di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami, Presiden kami Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Tuhan diberkati kedua beliau, berikan kesehatan yang sempurna, tambahkan hikmat surgawi, sehingga mereka bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju terbesar keempat di dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga Tuhan akan menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti dari televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidup. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu, kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk bersatu teduh mengucap syukur untuk ibadah present worship kita.